3, 2, 1. Selamat datang peserta didik baru di SMKN 3 Buduran Sidoarjo. Berikut adalah informasi PPDB Jatim tahun 2021. Simak baik-baik ya petunjuknya. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat dan kamu bisa diterima di SMKN 3 Buduran Sidoarjo. Kebijakan penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur tahun 2021 oleh Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tertanggal Senin April 2021. Zona dalam PPDB Jatim 2021 adalah zona administratif kabupaten atau kota. 38 kabupaten atau kota adalah 38 zona PPDB Jatim 2021. Sistem zonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dasar pelaksanaan PPDB Jatim tahun 2021, yang pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021-2022. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4-2025-101.7.1/2021 tanggal 1 April 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Ketentuan Umum PPDB Jatim 2021. Yang pertama, pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, dan atau prestasi sisa kuota. Jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk, pengecualian jalur PPDB online di Jawa Timur untuk sekolah menjalankan pendidikan khusus, SMANOR dan SMKN 12 Surabaya, sekolah berasrama seperti SMA Negeri Taruna Jawa Timur, sekolah terbuka SMA Terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka 11 November Kediri, dan SMA Terbuka Raja Tangan Tulung Agung, sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Pada PPDB 2021, penyandang disabilitas masuk pada jalur afirmasi. Pada PPDB 2020, penyandang disabilitas masuk jalur zonasi. Bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi A. Bencana alam, dan atau B. Bencana sosial. Di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Catatan menurut Undang-Undang Nomor 24/27 tentang penanggulangan bencana disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit. Wabah coronavirus COVID-19 dikatakan masuk dalam bencana non-alam pandemi.
SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah melalui jalur zonasi SMK. Pada PPDB 2020, jalur SMK zonasi tidak ada. Jalur PPDB Jatim 2021 jenjang SMA. Afirmasi 15% termasuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, termasuk anak guru, tendik, dan anak tenaga kesehatan. Prestasi hasil lomba 5%, termasuk prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik. Prestasi nilai akademik 25%, gabungan rata nilai rapot 1-5, dan nilai akreditasi sekolah SMP. Zonasi SMA minimal 50%. Jalur PPDB Jatim 2021 jenjang SMK. Afirmasi 15% termasuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Perpindahan tugas orang tua wali maksimal 5%, termasuk anak guru, tenaga pendidikan, dan anak tenaga kesehatan. Prestasi hasil lomba 5%, termasuk prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik. Prestasi nilai akademik minimal 65%, gabungan rata nilai rapot 1-5, dan nilai akreditasi sekolah SMP. Zonasi SMK maksimal 10%. Tahapan PPDB SMA SMK Jatim 2021. Tahap 1 SMA SMK afirmasi 15%, pindah tugas orang tua maksimal 5%, prestasi hasil lomba 5%. Tahap 2 SMA prestasi nilai akademik 25%. Tahap 3 SMK zonasi SMK maksimal 10%. Tahap 4 SMA zonasi SMA minimal 50%. Tahap 5 SMK prestasi nilai akademik minimal 65%. Jalur afirmasi kuota 15%. Jalur afirmasi 15% SMA dalam zona atau zona yang berbatasan, SMK dalam atau luar zona hanya dapat memilih satu sekolah. Antara lain keluarga tidak mampu 7%. Terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah, antara lain KIP, KIS, KKS, PBPNT, dan lainnya. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Anak buruh maksimal 5%. Terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah dan memiliki tanda keanggotaan serikat buruh. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Penyandang disabilitas maksimal 3%. Masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP mendapatkan keterangan dari psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau sekolah asal yang menerangkan jenis ketenangan siswa. Layanan bagi penyandang disabilitas diperuntukkan pada sekolah yang sudah ditunjuk, sedangkan sekolah lain dapat menerima siswa sesuai layanan yang ada. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Jalur pindah tugas orang tua atau wali maksimal kuota 5%. Jalur perpindahan tugas orang tua 5%. SMA dalam zona atau zona yang berbatasan. SMK dalam atau luar zona hanya dapat memilih satu sekolah. Pindah tugas 2%. Pindah tugas orang tua melampirkan surat keterangan pindah dari instansi, perusahaan, dan surat keterangan domisili atau SKD. Anak guru dan tenaga kependidikan. Untuk anak guru dan tenaga kependidikan PNS atau non-PNS yang bisa mendaftar hanya di tempat orang tuanya bertugas. Melampirkan surat tugas orang tua diseleksi berdasar jarak rumah ke sekolah. Anak tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, anak tenaga kesehatan, dokter, perawat, sopir ambulan, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Timur. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit, diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Jalur prestasi hasil lomba kuota 5%. Jalur prestasi hasil lomba 5%. SMA dalam zona atau zona yang berbatasan, SMK dalam luar zona hanya dapat memilih satu sekolah. Lomba akademik 2%, lomba non-akademik 3%. Perlombaan atau kejuaraan dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional.
Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. Diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Sistematika penghitungan skor. Prestasi berjenjang individu. Juara 1 untuk Kabupaten 16, Provinsi 32, Nasional 64, Internasional 128. Juara 2 untuk Kabupaten Kota 8, Provinsi 16, Nasional 32, Internasional 64. Juara 3 Kabupaten Kota 4, Provinsi 8, Nasional 16, Internasional 32. Khusus hafiz Quran, scoring sebagai berikut. Dihafal 5-9 juz, skor 16, 10-19 juz, 32, 20-29 juz, 64-30 juz, 128. Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren, Lembaga Tahfidzul Quran, dan dilegalisir oleh Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota. Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi nasional atau nasional, skor itu dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya. Delegasi beregu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang beregu sesuai tingkatannya. Prestasi jenjang beregu. Juara 1 tingkat Kabupaten 8, Provinsi 16, Nasional 32, Internasional 64. Juara 2 Kabupaten Kota 4, Provinsi 8, Nasional 16, Internasional 32. Juara 3 Kabupaten 2, Provinsi 4, Nasional 8, Internasional 16. Prestasi tidak berjenjang individu. Juara 1 untuk Kabupaten Kota 8, Provinsi 16, Nasional 32, Internasional 64. Juara 2 Kabupaten Kota 4, Provinsi 8, Nasional 16, dan Internasional 32. Juara 3 Kabupaten Kota 2, Provinsi 4, Nasional 8, dan Internasional 16. Prestasi tidak berjenjang beregu. Juara 1 Kabupaten Kota 4, Provinsi 8, Nasional 16, Internasional 32. Juara 2 Kabupaten Kota 2, Provinsi 4, Nasional 8, Internasional 16. Juara 3 Kabupaten Kota 1, Provinsi 2, Nasional 4, Internasional 8. Jalur prestasi nilai akademik SMA kuota 25%. Gabungan rata nilai rapot semester 1-5 dan nilai akreditasi sekolah asal SMP. Prestasi nilai akademik. Gabungan rata nilai rapot semester 1 hingga 5 70%. Nilai mata pelajaran pengetahuan diambil dari pendidikan agama, MTS atau SMPK, nilai rata-rata agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nilai akreditasi menggunakan nilai dengan ketentuan. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. Bagi sekolah dari luar Jatim melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mata pelajaran dan waktu pendaftaran. Sekolah dalam zona dalam menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Jalur prestasi nilai akademik SMK, kuota minimal 65%, gabungan rata nilai rapot semester 1-5, dan nilai akreditasi sekolah asal SMP. Prestasi nilai akademik, gabungan rata nilai rapot semester 1 hingga 5, 70%. Nilai mata pelajaran pengetahuan diambil dari pendidikan agama, MTS, SMPK, nilai rata-rata agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia,
matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nilai akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum atau tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. Bagi sekolah dari luar Jatim melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mata pelajaran, lalu waktu pendaftaran. Sekolah dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona, dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mensyaratkan. Jalur zonasi SMA kuota minimal 50%. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona. Pada zona yang berbatasan, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Sekolah pada kabupaten kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi atau tidak dibatasi kuota. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2021. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun, karena keadaan tertentu harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Keadaan tertentu meliputi kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga, karena keadaan tentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan desa tanpa dibatasi masa domisili. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Jalur zonasi SMK kuota maksimal 10%. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah tanpa ada batasan wilayah administrasi. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada 1 sekolah atau di sekolah yang berbeda. Sekolah pada kabupaten kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi, tidak dibatasi kuota. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2021. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena keadaan tertentu, harus dilampirkan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Keadaan tertentu meliputi kartu keluarga baru karena penambahan pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan desa tanpa dibatasi masa domisili. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. SMA, SMK swasta dilibatkan dalam PPDB SMA, SMK negeri. SMA, SMK swasta mendapat akses pada website PPDB Jatim untuk melakukan entry, lokasi sekolah, pagu, alamat sekolah, alamat website. Tampilannya sebagai berikut. Mohon maaf, Anda belum diterima pada PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Segera mendaftar di SMA SMK swasta terdekat dari rumah Anda.
Ada nama SMA, alamatnya, jaraknya, total pagu, sudah terisi, belum terisi, dan info PPDB. Unduh data. Jadwal PPDB 2021. Pra pendaftaran. Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2021 Maret hingga April 2021 pada jam kerja secara online. Entry nilai raport oleh Kepala Sekolah SMP atau sederajat 5 hingga 10 April 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Verifikasi nilai raport oleh siswa tanggal 12 hingga 14 April 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Pembetulan nilai raport oleh Kepala Sekolah SMP sederajat 12 hingga 17 April 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Pengambilan PIN tanggal 19 April hingga 31 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. PPDB tahap 1 jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi hasil lomba. Pendaftaran tanggal 3 hingga 4 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Verifikasi dan validasi oleh SMA SMK tanggal 4 hingga 6 Mei 2021 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat secara online. Pengumuman tanggal 7 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat online. Konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 7 hingga 8 Mei 2021 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Latihan pendaftaran tahap 2 sampai dengan tahap 5. 9 sampai 19 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. PPDB tahap 2 jalur prestasi nilai akademik SMA. Pendaftaran mulai tanggal 20 hingga 22 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 secara online. Penutupan tanggal 22 Mei 2021 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Pengumuman tanggal 23 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 23 hingga 24 Mei 2021 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. PPDB tahap 3 jalur zonasi SMK. Pendaftaran tanggal 24 hingga 25 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Penutupan 20 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat keterangan secara online. Pengumuman 26 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 26 hingga 27 Mei 2021 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. PPDB tahap 4 jalur zonasi SMA. Pendaftaran tanggal 27 hingga 29 Mei 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Penutupan tanggal 29 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Pengumuman tanggal 30 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 30 hingga 31 Mei 2021 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online.
PBDB tahap 5 jalur prestasi nilai akademik SMK, pendaftaran tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Penutupan tanggal 2 Juni 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Pengumuman tanggal 3 Juni 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 3 hingga 4 Juni 2021 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Daftar ulang online dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP Sederajat tanggal 14 hingga 19 Juni 2021 pukul 1 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat secara online. Verifikasi keaslian berkas oleh SMA atau SMK sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021-2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu pada tanggal 21 hingga 30 Juni 2021 pada jam kerja di SMA SMK negeri yang diterima. Layanan call center bagi masyarakat umum PBDB dari rumah aja, tagar lawan COVID-19, tagar PBDB dari rumah aja. Unggah berkas, lokasi, PIN, dan pendaftaran di pbdbjatim.net melalui call center khusus pesan WA bukan telepon 081 130 550 222 atas nama Novi. Khusus telepon langsung bukan WhatsApp 081 130 551 222 atas nama Yano 081 130 559 222 atas nama Hana 081 130 560 222 atas nama Salwa. Call center melayani hari jam kerja pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat mulai 5 April 2021 atau bisa mengakses di YouTube Distrik Jatim. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk dapat info terbaru. Layanan call center bagi operator sekolah. Layanan khusus operator sekolah, telepon langsung hari jam kerja pada pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat mulai pukul 5 April 2021 atas nama Hamid 081 130 555 222. Info lebih lanjut di pbdbjatim.net atau update info dan tutorial di YouTube Distrik Jatim. PBDB Jatim 2021 sukses dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan. Terima kasih.